Sebelum Bapak memulai pembelajaran, biar kita mendapatkan dari Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Baca aja. Untuk billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Baik, matika ya arhamar rahimin. Bapak absen dulu ya untuk mengerjakan kalian. Al-Ghani ada. Makanan Udin, Anissa, Ar-Rafa, Sakit, Aulia, Cahaya, Sakit juga. Haris tadi pulang ya izin. Udah pulang. Cinta, Diva, Fadli, terus Rahdia, lalu Galia, Kinanti, Marsha, Muhammad Rifan Afandi, Muhammad Atari, Muhammad Praska, Muhammad Rizki, Naufal Bayu, Nilam, Novelia, Rafa Raditya, Raffi, Rahyana Karya Nafi Nabil. Oh iya ya, waktu itu bilang Bapak mau ke Jawa, lupa Bapak. Terus Rizky, terus Rizky Afandi, Salsa Dura, Salwa, Valen. Baik anak-anak, kalau Bapak nanti bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar teks deskripsi. Nih, sebelum kita akan mempelajari teks deskripsi, Bapak akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus bisa menggali informasi serta menyimpulkan teks deskripsi. Ya, yang kedua, lakukan pandai menganalisis suku kata, baik arti kata yang dapat dicari dalam KBBI. Pengembangannya apa nanti yang akan kalian kuasai, baik pengetahuannya, baik keterampilannya. Oke, Bapak akan gali pengalaman. Mungkin kalian pernah tidak menyampaikan suatu objek dengan detail.
Bisa nih. Pernah menemukan sesuatu di jalan? Nah, tuh yang pernah. Bisa menjelaskannya? Pernah menemukan apa? Pernah menemukan uang? Coba jelaskan. Ya, bagaimana pernah menemukan uang? Harinya, kapannya, berapa jumlahnya? 5.000. Nemunya di mana? Di jalan. Terus sama siapa pernah ceritain itu? Ceritakannya sama siapa pernah menemukannya? Ya, teman. Nah, baik. Pengalaman kalian, kalau kalian pernah menjelaskan sesuatu secara detail, secara jelas, kalau Bapak minta penjelasan, siapa yang mau menjelaskan? Boleh? Boleh Pak, Bapak minta bantuan menjelaskan ini. Tempat pensil adalah tempat duduk kayu pensil. Terus? Warnanya yang begitu indah dan tarik untuk dibeli dan dapat menampung banyak alat tulis. Ini adalah tempat alat model warnanya. Jadi ketika kita menjelaskan suatu objek harus detail, harus jelas. Itu namanya text description. Oke, kalau buat yang punya HP, katakan yang punya HP boleh. Mana lihat HP-nya? Sana menjelaskan tentang ini HP. Apa ini HP? Ini. Terima kasih. Barusan jelas. Siapa namanya? Kristi. Penjelasan HP mulai dari mereknya, mulai dari casingnya, tentang penggunaannya dan apa aja di dalam HP ini ada. Tuh ya. Nah itu namanya ketika kita menjelaskan sesuatu, itu namanya mendeskripsi. Pernah juga ada yang pernah minum banrek? Oke. Pernah minum banrek, Bapak ingin tahu? Coba deskripsikan tentang banrek. Siapa yang pernah minum banrek? Boleh deskripsikan banrek. Pernah minum nggak? Pernah. Siapa boleh bantu? Berdasarkan banrek, boleh bantu? Ya jangan malu-malu. Bapak ingin menggali mulai dari kalian ya, sebelum ke materi. Kalau materi gampang. Ya boleh. Mendeskripsikan tentang rasanya banrek. Dibuat dari apa, khasnya dari mana, boleh. Ada yang bantu Bapak? Boleh bantu Bapak? Yuk, ada yang bantu? Udah, boleh bantu Bapak? Dapat? Pernah minum banrek? Apa tuh yang pernah kalian minum? Ada yang mau minuman? Ada yang buat teh pucuk? Tidak boleh, so, Pak minta deskripsikan bagaimana rasa teh pucuk. Ya, yo. Ini apa ini? Teh pucuk. Coba deskripsikan teh pucuk. Rasanya manis, manis pahit. Terus, iya, botolnya merah. Mereknya apa? Teh pucuk. Boleh menjelaskan komposisinya apa aja dalam teh pucuk? Gula, dan gula, daun teh. Itu namanya mendeskripsikan. Boleh. Kalian pernah jalan-jalan nggak? Pernah jalan-jalan? Oke. Boleh bantu Bapak nanti ke depan ya. Nah, ini pernah ke sini tidak? Siapa yang pernah ke tangan? Yang pernah ke Pangandaran? Bapak ingin tanya laki-laki Pak kelas. Tuh. Tuh yang pernah ke Pangandaran? Kalian pernah? Siapa yang pernah ke Pangandaran angkat tangan? Ayo dong berani nah. Boleh sini. Ini bantu Bapak menjelaskan Pangandaran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat.
satu. Algari pernah ke Pangandaran. Pak Ayo pengen tahu, tolong deskripsikan Pangandaran. Tempat wisata dan sangat indah. Terus bisa bermain air dan ombak, matahari terbit dan matahari terbenam. Terus ada nggak makanan khas di Pangandaran? Ada apa saya? Ikan asin. Ini bapak ya. Terima kasih Algari. Nah itu, yo, ketika kita berangkat ke sana, ya, kita berangkat ke Pangandaran, kita ceritakan apa aja sih di Pangandaran tuh. Dengan tadi dengan jelas seolah-olah orang yang membaca berada di mana? Di Pangandaran. Itu kan maksud dari tujuan teks deskripsi. Ketika kalian menyampaikan dengan baik secara lisan ataupun tulisan, ya, dan dibaca sama orang lain, berarti seolah-olah yang baca itu ada di Pangandaran. Boleh ada gambar yang selanjutnya. Pak, aku tidak pernah ke sini. Ini di mana? Cung yang benar alun-alun. Pernah alun-alun? Pernah? Boleh dong Bapak bantu untuk penjelasan alun-alun Bandung. Siapa yang berani? Usah Bapak tunjuk lah. Siapa saya ke depan? Boleh bantu Bapak? Tadi Algari udah. Boleh? Tadi Pak Alex sudah menjelaskan tentang apa namanya tempat pensil. Boleh dari Putri lagi, dari Putri. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau yang bisa merasakan, bisa menjelaskan, pasti pernah ke sana. Boleh bantu Bapak? Yo. Dan Garut. Tepuk tangan. Iya. Ya apa ini? Ini pernah ke sini lah? Pernah. Boleh kau ceritakan alun-alun megah. Ada masjid, punya berapa menara? 2 menara itu saudara. Banyak yang jual di sana. Kalau malam Terima kasih. Tepuk tangan. Mulai dari masjidnya, punya menaranya, ada rumput, bisa jajan, bisa makan dan jual di sana. Ini adalah masjid mana? Masjid Raya Alun-Alun. Baik, kalau begitu kita baru masuk, Bapak akan mengeksplor. Bapak sudah menggali mulai dari kalian ya, sudah mulai dari kalian pengalaman. Ketika kita menceritakan pengalaman, ketika kita menjelaskan sesuatu yang pernah kita rasakan, itu namanya teks deskripsi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, kita lihat. Apa ya teks deskripsi ini? Kita lihat dulu. Boleh bantu Bapak? Sini di belakang saya. Biar kelihatan sini. Di pinggir Bapak. Lihat ke layar. Berkreasi dengan teks deskripsi. Kalau dibacakan 1, 2, 3 dari sini ya. Dari mulai berkreasi dengan teks dari awal. Ya. Ya. Deskripsi, susunan deskripsi. Baik, terima kasih. Nah, kita berkreasi dulu ya. Berkreasi dengan teks deskripsi mulai dari informasi penting dalam teks deskripsi. Tadi kalian menjelaskan tentang ke Pangandaran, tentang pernah ke alun-alun. Kira-kira
Informasi apa yang dapat kalian dapati ketika kalian berangkat ke Pangandaran? Ya, apa aja informasi yang dapat Bapak dengar? Informasinya apa? Ketika kita ke Pangandaran, yang pertama apa? Lihat pantai. Bagus. Apa lagi? Lihat perahu. Apa lagi? Lihat matahari tenggelam. Apa lagi? Mengetahui makanan. Itu informasi yang didapat dari deskripsi. Ketika kalian akan menjelaskan, supaya kita mengenal tentang Pangandaran, tahu dulu informasi dari dulu apa aja ya. Mulai dari sana lihat perahu, lihat sunset, ya, lihat sunrise, makanan khas, nah itu. Lalu kita mengetahui tentang struktur teks kebahasaan. Ingat ya, struktur kebahasaan apa aja? Ada 3 kalimat. 1, kalimat perincian. Yang kedua, apa? Kalimat konkret. Yang ketiga, lupayan. Yang ketiga, majas personifikasi. Nah, itu ada kalimat perincian memperjelas ya. Nah, memperjelas yang merinci suatu subjek dengan detail, subjek dengan jelas. Kenapa harus jelas? Kenapa harus jelas? Supaya orang apa? Mengetahui, merasakan. Ya, gitu. Lalu penyampaian isi teks setelah didengar. Nah, teks itu boleh didengar, boleh dibaca, ya. Boleh didengar. Ketika kalian mencatat, membuat teks deskripsi, bacakan. Nah, orang yang membacanya dengan begitu jelas, seolah orang lain yang mendengarnya melakukan atau merasakan dengan panca inderanya. Nah, itu ya. Lalu ada definisi. Oke, nanti kita lihat ke definisi. Apa sih definisi itu? Pengertian. Ada yang deskripsi itu ada pengertian teks deskripsi, ada jenis teks deskripsi. Kita lihat. Boleh Bapak minta bantuan yang suaranya Hari? Sini ke depan. Iya. Boleh dibacakan. Nah, yang keras ya biar temannya tahu. Teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Terima kasih. Ya. Teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang berlangsung, ya. Lalu sehingga pembaca telah merasakan sedang diungkapkan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, makanya ketika kalian mendeskripsikan harus jelas. Boleh nggak? Bisa nggak mendeskripsikan ini? Ini apa? Bisa apa? Tolong coba deskripsikan dengan jelas supaya seolah-olah orang lain ingin tahu apa ini. Boleh bantu Bapak? Yuk, jangan malu-malu, ya, berani. Itu namanya belajar. Mendeskripsikan gambar, objek, tempat atau peristiwa sedang menjadi topik pada pembacaan. Nah, kalau kalian pilih topiknya ini adalah gambar apa? Gambar pemandangan. Gambar pemandangan gimana kira-kira? Suasana sedang apa? Kalau kalian lihat ini sedang siang, pagi atau malam? Senja. Oke, boleh dong Bapak bantu jelaskan gambar ini. Boleh? Ya. Bantuin Bapak. Ya.
Dan di akhir kasirnya ada gambar pohon. Terus boleh bantu? Suasana sedang menjelang senja ya. Ya, terus tampak apa? Tampak apa? Matahari terbenam. Ada pohon, dilihat suasana senja hari. Ketika matahari akan seperti itu, namanya deskripsi. Nanti ada ya. Lalu kita lihat ciri. Boleh? Sini. Ya, Pak. Ciri teks deskripsi. Dari sini naik. Oke, baik. Nomor 1 apa? Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Tadi yang dijelaskan sama siapa? Anissa tadi tentang apa? Pas mau pegang tadi tentang lukisan. Melibatkan yang kedua apa? Melibatkan indera gambaran objek yang jelas. Ketika Bapak pegang ini, indera apa yang digunakan? Ketika Anda akan mendeskripsikan berdasarkan panca indera yang mana? Mata. Anda kan Bapak pegang ini. Coba Anda deskripsikan. Tadi kan melibatkan kesan indera. Semua panca indera berpengaruh dalam penyusunan teks deskripsi. Karena tadi Bapak pegang gambar ini, langsung sama Lisa dideskripsikan. Oh, berarti berdasarkan panca indera yaitu Boleh nggak memberikan contoh kalau pendengaran? Boleh. Contohnya apa? Ketika Bapak kalian ingin mendeskripsikan sesuatu yang didengar oleh telinga, indera pendengar, boleh tuh Bapak ingin tahu seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya? Kita mendeskripsikan suara, boleh. Coba. Ya. Contohnya seperti apa? Kalian suka lagu? Lagu biasanya dengar sama apa? Bisa dong. Lagu apa yang kalian dengarkan? Atau mendengar suara burung? Siapa yang punya burung di rumahnya? Angkat tangan. Tuh, punya burung. Bisa mendeskripsikan burung? Apa burungnya? Burung kenari. Bagaimana suaranya? Bagus ya. Burung kenari, berarti ketika kita mendengar sulan burung tersebut dengan nyaring disampaikan ketika Bapak bertanya punya burung punya, coba deskripsikan burungnya. Bapak burung kenari, bagaimana suaranya? Ciut-ciut. Oh, belum pernah mendengar burung kenari ciut-ciut. Ciut-ciut. Oke, terima kasih. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Iya, membuat pembaca mendengar merasakan sendiri. Kalian bercerita, bagi dong, ya, bagi dia mendengar bercerita seolah merasakan. Iya ya, saya walaupun tidak pernah ke Pantai Terong, yang ada di mana? Di Aceh, tapi bisa mengetahui dari mana cerita tersebut dari orang yang menulisnya. Bapak baca Bapak ada di sana. Oke, lalu bahasanya apa? Baku, apa perbedaan bahasa baku dengan tidak baku? Boleh beri penjelasan? Apa itu bahasa baku? Halo, ya, boleh. Apa? Apa bahasa baku? Bahasa yang sesuai dari KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Sesuai. Boleh tidak bahasa tulisan
menggunakan bahasa tidak baku? Boleh tidak bahasa tulisan menggunakan bahasa tidak baku? Tidak, kenapa? Apa Pak? Kenapa bedanya? Jadi bahasa yang digunakan dalam bahasa tidak baku seperti apa? Tidak, jadi boleh dalam bahasa tulis? Boleh tidak? Tidak boleh. Makanya di situ bahasanya baku. Bahasa itu bahasa yang sesuai dengan KB, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ilmiah yang dapat dipahami gitu. Lalu apa lagi? Yang selanjutnya, oke, secara tentu lagi harus jelas. Kenapa harus jelas? Kenapa harus jelas? Bagaimana? Harus jelas, detail. Contoh, sekarang cuaca panas. Boleh diperinci kalimatnya. Hari ini Bandung panas. Boleh diperinci? Coba kalian perincian dalam bahasa bagaimana? Boleh? Boleh kok dibikin dulu langsung diperjelas gitu. Bandung hari ini panas. Ya, gimana? Ya, halo. Araya ya? Ayo terjemah. Ada apa coba? Bandung hari ini panas. Nah, ya, boleh keluar suaranya? Yang belum malu? Ya, boleh. Bandung hari ini sangat panas. Dengan bagaimana? Bandung sangat panas. Mulai suhunya berapa derajat? Bagaimana terasa ke dalam tubuh itu yang perjelas namanya menjelaskan objek secara terperinci. Oke, terima kasih. Baik. Nah, boleh sini. Saya lupa. Ya. Inilah adalah jenis teks deskripsi ya. Coba juga sama yuk. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Teks deskripsi itu ada dua-duanya explanatory, ya. Explanatory. Ada yang berdasarkan fakta yang dilihat langsung, tapi Bapak menjelaskan mencontohkan yang gambar ini tadi. Ini dijelaskan secara langsung. Ada explanatory lagi yang selanjutnya tempat di mana kalian berada, tempatnya, benda, waktu, orang, ketika kalian berangkat ke suatu tempat dijelaskan secara terperinci tentang teks deskripsi. Oke. Yo. Nah ini boleh bantu? Nah sini nah. Ya. Ya. Coba bacakan. Ini aja dulu. Ini. Ya. Oke, terima kasih. Boleh yang bantu yang lebih keras? Ayo, yang bersuara. Boleh sini depan Palen. Nah, tarikkan Palen. Nah. Informasi penting dalam teks deskripsi. Baca keseluruhan teks deskripsi. Memahami isi teks deskripsi. Menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Terima kasih. Ketika kita akan mencari informasi dalam teks deskripsi, yang pertama harus membaca keseluruhan teks deskripsi. Yang pertama,
Yang kedua, bisa memahami teks deskripsi. Dalam membaca ada membaca cepat, ada membaca mudah. Ketika membaca cepat artinya bukan dengan waktu begitu cepat, tapi tidak, dengan memahami isi. Yang selanjutnya adalah menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Ya, menemukan ide pokok, apa sih ide pokoknya dalam setiap paragraf. Baik, coba Bapak ingin melihat sekalian tadi sudah banyak. Nah, ini ada gambar ya. Bahkan juga gambar. Nanti kalian bekerja sama. Ini ada gambar yang masih berurut. Ya. Nanti kalian secara berkelompok urutkan. Bapak kasih nanti kertasnya. Kerjakan kelompoknya kelompok piket biar mudah. Ya sudah Bapak bahas. Ya, kelompok pikirnya ada dua gambar. Nanti presentasikan di depan ya. Kalian tugasnya adalah mengurutkan gambar berikut sehingga membentuk teks deskripsi. Mulai dari mana nanti digambar? Nah, amati gambarnya. Lalu Bapak kasih waktu berapa menit? 10 menit. Jadi ya. Oke, 10 menit selesai. Hebat ya. Nanti setiap kelompok presentasikan. Baik, jadi Bapak silakan berkelompok dulu, boleh? Kelompok berubah dulu. Yuk, dalam waktu 2 menit buat kelompok. Silakan buat kelompok. Nah, buat kelompok dulu. Satuin boleh. Nah, siap. 4 meja aja cukup. Nah, itu tuh di belakang 2. Nah, 4 meja aja. Di kursi ada nih, ini cukup. Nah. Yuk. Yuk. Ya, kalau sudah boleh di silent. Kita mulai pengerjaannya. Kelompok 1 mana tangan? Iya, kok cuma 3? Sakit ya? Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Kalian di belakang ada APD-nya ya. Kalian mungkin gambarnya urut. Gambarnya berurut. Lalu ceritakan sesuai dengan urutan kan? Ceritakannya boleh di belakangnya di tiang kosong. Nah, di sini nanti waktu 10 menit. Lalu sudah 10 menit lalu kalian nanti presentasikan 1 atau 2 kelompok cukup semuanya ya. Oke, gambarnya yang belakang aja. Yang belakang yang mengurutkan ada 2 gambar yang perlu diurutkan. Bareng-bareng ya. Lihat dulu. Ya. Ini. Nah, coba lihat gambar belakang. Nah, ini ada 2 gambar. Halo. Ada 2 gambar. Pahami gambarnya. Ketika untuk penjelasan teks itu harus paham. Gambarnya lihat. Sudah tahu belum? Belum.
nomor 1 ini, 2 ini. Tandain aja 1, 2, 3. Udah dapat urutannya baru tuliskan. Paham? Kira-kira yang nomor 1 temanya apa? Kalau dibuat judul. Lihat gambarnya. Sama-sama. Nomor 1 apa kira-kira? Tema gambar ini. Boleh angkat tangan? Jika kalau buat judul, ya boleh. Ya nih. Gambarnya, ceritanya tema nomor 1 sedang apa? Anaknya sedang bermain apa? Baseball. Ceritakan ya. Gambar yang kedua temanya kira-kira apa? Lihat gambarnya. Tema yang kedua kira-kira apa? Hah? Apa? Lihat gambarnya. Ini karena lambat tadi bilang 10 menit cukup. Baik, ini 15 menit ya. 15 menit saya gambar. 7 menit kalian silakan dipahami gambarnya baru ceritakan, tuliskan, baru nanti presentasi ke depan. Oke, silakan dimulai kolaborasi. Dimulai pengerjaannya. Ya, silakan dimulai. Nanti kalau sudah bisa dimulai ya. Gambar 1 menceritakan ini, bla bla bla. Gambar 2 menceritakan ini. Itu. Oke, silakan. 15 menit selesai, nanti Bapak lihat pengerjaannya presentasikan ke depan. Waktu kelompoknya belum masuk. Silakan bekerja sama, saling menyusun. Ya. Nah, ini kan guru. Ini guru ya. Sekarang kita ambil gambar ini. Nah, kan guru ini. Tahu dari mana tahu tangan. Saya pertama ini gambar
menceritakan. Itu cara menyusun cerita berdasarkan gambar. Begitu. Oh. Tema. Coba kira-kira gambar nomor satunya yang ini mana? Yang ini. Nomor satu. Nomor duanya mana? Ketiganya. Ketiganya mana? Keempatnya mana? Ceritakan. Mulai dari sejak awal, kenapa, dibawa kemana, dan diapakan. So, yang ini presentasinya ya nomor satu dulu. Ya, nomor satu dulu boleh. So, tuliskan dulu. Oke, nomor satu dulu. Ada yang sudah nomor satu yang itu? Boleh. Ada yang sudah nomor satu ini? Boleh. Ya. Satu aja dulu. Yang atas. Boleh menceritakan. Ceritakan dulu peristiwa gangguan yang nomor satu ini. Ada yang sudah boleh ke depan ke sini, di sini biar kedengarannya. Ada yang udah kelompoknya. Kalau sudah tuliskan dulu biar enak. Setelah kalian membuka, tuliskan dulu biar menjelaskannya enak. Ya, biar menjelaskannya enak, memaparkan kalimatnya.
Tidak, boleh ke depan. Baik, kita lihat kelompok Palen ya. Di sini aja kelompoknya yuk. Perwakilan 2-3 orang. Coba ke depan. Semuanya ke depannya. Baik. Ya ke depan ya. Ke sini ya. Oke, sini aja. Teman-teman di kelompok berapa Palen? Kelompok 5. Gambar mana yang sudah diselesaikan ya? Coba dalam waktu lihat 5 menit sudah selesai. Gambar nomor 1. Baik, bacakan dengan suara yang lantang ya. Hai. Kemudian temannya sedang mempresentasikan. Boleh kelompok kalian. Gambar 1. Terdapat 4 orang anak yang sedang bermain baseball. Lalu terdapat 1 orang anak yang terjatuh, kakinya terluka. Lalu temannya membawa ia ke UKS. Kaki yang terluka pun diobati oleh petugas UKS. Tepuk tangan dong kelompok kalian. Terima kasih. Ada yang sudah lagi? Kelompok mana bagus ya? Untuk mulai dari bermain, kecelakaan, waktu UKS dan diobati. Ada lagi? Boleh? Kelompok mana lagi ada? Yang baru selesai katakan? Kelompok ini sudah selesai? Ya. Kelompok ini sudah selesai belum? Ya, lihat teman ini. Ya, maju. Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Ya, terima oleh warna keras ya. Yang lainnya mulai menyimak dan dengarkan. Siti dan teman-temannya sedang bermain di sofa. Namun, Dayat terluka. Lalu Siti membantu UKS dan diobati oleh petugas UKS. Iya, terima kasih. Kemarin jatuh, diobati, dibawa UKS dan diobati oleh petugas UKS. Boleh ada yang gambar 2 masih saya belum? Gambar 2 udah selesai? Boleh sini. Terima kasih nih. Kelompok berapa ini? Iya. Boleh sini kita tanya dulu. Pilih aja yang ini, yang gambar 2. Ini aja. Boleh yang mana Pak? Jangan apa-apa. Ya boleh. Boleh di sayuran dulu perhatikan. Ya. Ada beberapa anak yang sedang bermain baseball. Lalu salah satunya terjatuh dan kebetulan dilihat oleh temannya. Dengan sigap, anak yang jatuh itu dibawa ke UKS. Dan ketika sampai di UKS, langsung diobati oleh petugas UKS. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak, ini untuk nomor 2. Boleh nanti di pertemuan berikutnya kalian diskusikan dengan betul ya, dengan teliti. Bapak akan merefleksikan. Adakah yang sulit ketika belajar teknis ini? Ada yang sulit? Ada yang merasa kesulitan untuk belajar teknik skripsi?
Tidak. Sudah paham? Sudah bisa bagaimana ketika kalian membuat deskripsi? Bagaimana perasaannya? Happy katanya. Happy. Bagaimana perasaan ketika sedang kerja kelompok? Seru. Bagaimana ketika sedang menyampaikan hasil kolaborasinya? Berbagi ilmu. Terima kasih begitu pun Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat. Ya, menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya kalian dalam mendiskusikan suatu